Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syahzul Haidir. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas hukum lingkungan dengan judul Hegemoni Pendapatan Negara dalam Pembangunan dan Disfungsi Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan yuridis dan struktural, bertujuan untuk membedah instrumen hukum lingkungan yang seringkali kalah kuat dibandingkan kebijakan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan negara secara moneter. Dan yang kedua, merumuskan kerangka rekayasa hukum yang inovatif. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji relasi kekuasaan antara negara dan korporasi. Hegemoni pendapatan negara dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan antroposentris. Pertama adalah prioritas pada kepentingan manusia. Kebijakan negara secara konsisten mendapatkan manusia dan pertumbuhan ekonomi sebagai pusat dari segala keputusan, sehingga alam diposisikan hanya sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan nasional yang dianggap lebih mendesak. Dan yang kedua adalah reduksi fungsi lingkungan. Lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sistem ekologi yang mandiri, melainkan sekedar penyedia sumber daya ekonomi di mana kerusakan ekologis dianggap sebagai konsekuensi dan biaya eksternalitas yang dapat ditoleransi demi pencapaian target moneter. Ukuran kesuksesan berbasis moneter. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan secara eksklusif melalui indikator seperti produk domestik bruto atau PDB dan peningkatan kas negara yang pada akhirnya menciptakan ilusi kemakmuran sementara mengabaikan kebangkrutan ekologi bagi generasi masa depan. Dan yang kedua, pengabaian spesies non-manusia. Kebijakan yang antroposentris mengakibatkan perlindungan terhadap ekosistem dan spesies non-manusia menjadi tersingkirkan karena prioritas utama dialokasikan pada proyek strategis nasional seperti hilirisasi, tambang, dan ekspansi perkebunan skala besar yang bersifat ekstraktif. Hubungan negara dan korporasi. Yang pertama, legitimasi melalui regulasi hukum. Negara menggunakan otoritasnya untuk membentuk aturan hukum yang mempermudah investasi dan perizinan usaha bagi korporasi, sehingga hukum beralih fungsi dari instrumen perlindungan lingkungan menjadi alat legitimasi legal untuk eksploitasi sumber daya alam. Dan yang kedua, dinamika kekuasaan ideologis. Mengadopsi perspektif hegemoni Gramsci, negara membangun narasi bahwa eksploitasi adalah hal normal demi kesejahteraan masyarakat yang memperkuat hubungan simbiosis antara kepentingan ekonomi dengan profitabilitas sektor swasta dan korporasi. Selanjutnya, disfungsi hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kelemahan struktural dan yuridis. Dominasi orientasi ekonomi dalam regulasi, pembangunan di Indonesia cenderung memprioritaskan peningkatan pendapatan negara melalui eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menyebabkan instrumen hukum lingkungan seringkali ditempatkan sebagai kepentingan sekunder dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi. Yang kedua, penyederhanaan izin melalui deregulasi. Negara seringkali melakukan deregulasi kebijakan lingkungan untuk mempermudah perizinan bagi korporasi demi menarik investasi. Langkah ini secara struktural melemahkan fungsi preventif hukum dan mereduksi aturan perlindungan menjadi sekadar prosedur administratif yang bersifat formalitas sementara. Kelemahan struktural dan yuridis, yaitu pengurangan partisipasi publik dan AMDAL. Kebijakan pembangunan nasional kerap memangkas keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan atau AMDAL,
Pengabaian hak partisipasi ini menghasilkan fungsi kontrol sosial dan melemah legitimasi hukum dalam melindungi hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Keterbatasan penegakan hukum, lemahnya pengawasan terhadap korporasi, aparat penegak hukum seringkali gagal melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran. Kurangnya independensi dan dalam pengawasan memungkinkan terjadinya pelanggaran. Lingkungan yang berkelanjutan tanpa adanya tindakan korektif yang memadai dari otoritas yang berwenang, yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Yang terakhir, peningkatan kerusakan ekologis. Dampak industri ekstraktif, yang pertama adalah polusi dan kerusakan sumber daya alam, yang kedua konflik sosial dan hak masyarakat, dan yang ketiga degradasi lahan dan ekosistem laut. Konsekuensi global dan iklim, krisis keseimbangan ekologi yang jangka panjang, eksalasi kerusakan lingkungan akibat orientasi hukum moneter menyebabkan hilangnya daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang tanpa perlindungan terhadap biodiversitas dan hutan. Kemampuan alam untuk menjaga stabilitas siklus cuaca dan ketersediaan pangan akan mengalami penurunan drastis. Cukup sekian dari saya presentasinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.